Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hasil belajar dan prestasi belajar. Ini merupakan tema lanjutan dari materi evaluasi pendidikan. Langsung saja mari kita mengenal apa itu hasil belajar dan juga prestasi belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda atau prestiti yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan istilah hasil usaha. Istilah prestasi belajar dalam bahasa Inggris disebut achievement, di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah injazut ta'allum. Istilah prestasi belajar berbeda dengan istilah hasil belajar. Mungkin kita seringkali mendengar yaitu prestasi belajar. Kita sering mendengar istilah tersebut. Kita mungkin juga belum terlalu sering mendengar hasil belajar. Nah, antara istilah prestasi belajar dan hasil belajar tentu memiliki perbedaan. Hasil belajar dalam bahasa Inggris disebut dengan learning outcome, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah natijatut ta'allum. Antara natijatut ta'allum dengan injazut ta'allum tentu memiliki perbedaan. Kita akan mengulas apa saja yang membedakan antara prestasi belajar dan juga hasil belajar pada video ini. Pertama, prestasi belajar. Prestasi belajar berhubungan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi berbagai bidang dan kegiatan seperti kesenian, olahraga, dan juga proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar. Wujud dari hasil belajar ini berupa sebuah kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang mana disebabkan oleh sebuah proses pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Hasil belajar juga dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat dari kemampuan seorang siswa dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Hasil belajar siswa ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan diri individu seorang siswa masing-masing. Di samping itu, hasil belajar juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran. Sebenarnya apa sih tujuan dari penilaian hasil belajar itu? Ada banyak sekali penilaian hasil belajar yang bisa kita uraikan. Yang pertama, tujuan penilaian hasil belajar yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi, di mana dalam konteks evaluasi pendidikan kita menilai hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah seorang siswa tersebut menguasai atau kurang menguasai. Dari penilaian hasil belajar itu kita dapat meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh siswa. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran harus dinilai oleh seorang guru. Nah, hasil belajar tersebut bisa ditafsirkan atau bisa memberikan sebuah penilaian apakah siswa itu sudah menguasai
apakah siswa itu sudah cakap, apakah siswa itu sudah termotivasi dengan proses belajar, atau kita bahkan dengan penilaian hasil belajar itu bisa mengetahui minat dan bakat serta sikap peserta didiknya. Meskipun yang kita nilai saat penilaian hasil belajar itu adalah hasil nilai ujian atau tes, tetapi kita bisa melihat bagaimana sikap seorang siswa atau murid terhadap pembelajaran yang kita jalankan. Ya, selanjutnya tujuan dari penilaian hasil belajar yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik. Nah, tentu hasil belajar ini memberikan informasi yang sangat luas sekali. Yang utama adalah kita bisa mengetahui kemajuan dari pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita mengetahui apakah seorang siswa itu sudah menguasai atau sudah mengalami peningkatan terhadap sebuah pembelajaran. Itu juga kita dapat informasinya dari menganalisa hasil belajar. Gitu. Nah, kita tentu tidak bisa mengetahui progres atau perkembangan seorang siswa tanpa mengadakan evaluasi. Nah, apa yang kita evaluasi tentu adalah hasil belajar siswa. Nah, tujuan selanjutnya yaitu untuk mendiagnosis keunggulan atau kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang di dalam kelas itu terdiri dari siswa yang berbeda-beda kompetensi kognitifnya ataupun afektifnya ataupun psikomotoriknya. Ada murid A yang sangat unggul di bidang kognitif tetapi lemah di afektif psikomotorik. Ada juga siswa yang sangat kuat atau sangat pintar dalam aspek afektifnya tetapi agak lemah di bidang kognitifnya. Begitu pula dengan sebaliknya dan seterusnya. Nah, dengan mengevaluasi proses pembelajaran atau mengevaluasi hasil belajar, kita dapat mengetahui, oh, murid A dia unggul di kognitifnya, oh, si murid B unggul di bidang afektifnya, oh, si C ini unggul di bidang psikomotoriknya dan seterusnya. Penilaian hasil belajar seperti itu akan menghasilkan penilaian yang sangat objektif terhadap kemampuan atau kompetensi seorang peserta didik, sehingga kita harus memikirkan strategi-strategi yang berbeda yang bisa diserap atau diterima oleh semua siswa dengan latar belakang kecerdasan yang berbeda. Nah, tujuan hasil belajar selanjutnya yaitu untuk melakukan seleksi atau memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Ini biasanya di konteks lembaga pendidikan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dicapai. Contoh misalkan Universitas Darussalam Gontor menentukan bahasanya mahasiswa yang dapat diterima yaitu mereka yang sudah menguasai kompetensi bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, maka bagi siswa atau mahasiswa yang belum menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, dia harus mengikuti kelas matrikulasi pembelajaran bahasa. Nah, kemudian Unida melakukan tes seleksi. Nah, tes seleksi inilah yang akan menentukan atau hasil belajar dari tes seleksi inilah yang akan menentukan apakah siswa itu diterima menjadi mahasiswa Unida Gontor kelas reguler ataupun kelas matrikulasi. Nah, fungsinya adalah untuk menyeleksi tadi. Atau tujuan lainnya yaitu untuk kenaikan kelas ya. Jadi biasanya
di tingkat sekolah dasar ya, itu kita seringkali diadakan atau siswa diminta untuk mengerjakan sebuah ujian. Nah, ujian tersebut menentukan naik kelas atau tidak naik kelas dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan dari penilaian hasil belajar. Jika siswanya mencapai target tertentu, maka dia naik kelas. Jika siswanya belum mencapai target tertentu, maka dia belum bisa naik kelas. Seperti itu. Nah, adapun tujuan yang terakhir yaitu untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya ya. Kalau di level aliyah ada penempatan kelas IPA, IPS dan lain sebagainya. Kelas IPA, kelas IPS tentu memiliki kompetensi yang berbeda spesifikasinya ya. Maka perlu diadakan tes atau ujian dulu. Nah, ujian itu menghasilkan nilai itulah hasil belajar. Nah, hasil belajar itu kemudian dilihat, oh anak ini bisa mengerjakan matematika, oh anak ini matematikanya bagus, masuk IPA. Oh ini biologinya bagus, lebih baik gitu kan, masuk IPS contoh ya kan. Oh anak ini materi IPS-nya bagus, sejarahnya misalkan ya, materi sejarahnya bagus ini, udah masuk IPS saja. Nah, klasifikasi itu didapatkan dari hasil belajar yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan yang sangat mencolok dari penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran? Ada perencanaan, ada proses pembelajaran, ada hasil pembelajaran atau hasil belajar, ada evaluasi pembelajaran. Nah, penilaian hasil belajar itu biasanya disebut juga dengan penilaian substantif ya. Atau bisa disebut juga dengan tes, hasil tes ya. Atau juga pengukuran hasil belajar. Itulah penilaian hasil belajar. Jadi kegiatan tes diukur ya. Kemudian dinilai. Adapun proses pembelajaran itu lebih dikenal dengan penilaian diagnostik yang artinya adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Contoh, saat pembelajaran ada anak ngantuk. Anak ngantuk itu kemudian ditegur oleh dosen. Kegiatan dosen menegur siswa itu adalah proses pembelajaran. Kemudian dievaluasi, jangan ngantukan ketika proses pembelajaran. Nah, itu adalah evaluasi atau penilaian hasil belajar atau keaktifan di dalam kelas. Nah, ketika ada yang bertanya, oh dia diberi apresiasi berupa nilai. Oh ada anak yang selalu datang terlambat, oh dia dapat punishment berupa tugas ataupun hukuman yang bersifat mendidik lainnya. Demikian video tentang hasil belajar dan juga prestasi belajar dan juga proses pembelajaran sudah kita jabarkan. Mudah-mudahan dari video ini kalian dapat mempelajari banyak hal tentang hasil belajar dan juga prestasi belajar dan juga proses pembelajaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.